Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang terhormat Dr. Hedi Modakir, Magister Agama selaku Tapi terhormat Dr. Supriyadi, Magister Hukum selaku Kepala Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Yang Dr. Bayu Tri Cahya, Sarjana Ekonomi Magister Sains selaku Kepala Yang terhormat Moh Abdul Latif, Magister Kenoktariatan selaku dosen pembimbing kami KKN IKDR Posko 143 Yayan Kudus. Yang kami hormati narasumber kita, Bapak Agus Supriyanto, Datur Rahmah, Sarjana Pendidikan, selaku narasumber webinar digital marketing kami. Tak lupa rekan kami KKN IKDR Yayan Kudus 2020, teman-teman KKN IKDR Posko 143 Yayan Kudus 2020, dan peserta webinar optimalisasi digital marketing di era disruptif tahun 2020 yang sedang berbahagia. Marilah pertama-tama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kesehatan dan rahmat-Nya sehingga kita dapat bertemu dalam acara webinar pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Yang kedua kalinya, salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Allahumma amin. Saya Siti Fatma selaku moderator webinar digital marketing pada pagi hari ini akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pemaparan dari narasumber yang pertama. Yang ketiga, pemaparan dari narasumber yang kedua. Yang keempat, sesi tanya jawab. Dan yang terakhir, penutup. Langsung saja, webinar kita mulai. Untuk itu, sebelum memulai, marilah kita membaca surat Al-Fatihah. Bunyinya Al-Fatihah. Amin. Baik, selanjutnya diserahkan untuk dan tempat kepada Bapak Agus Supriyanto. Kepadanya kami persilakan. Baik, cek. Apakah suaranya sudah bagus? Sudah, Pak. Sudah cukup jelas. Sudah ya? Sudah bagus ya? Iya, sudah, Pak. Bagus enggak, Mbak? Soalnya tadi dan oke, masuk, Mbak. Sudah ya? Baik, terima kasih waktunya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini bisa berkumpul dalam kegiatan seminar yang diadakan oleh mahasiswa dalam rangka KKN IKDR.
tema yang akan saya sampaikan atau tema yang diangkat pada kesempatan kali ini cukup menarik, yaitu optimalisasi digital marketing di era disruption. Ya. Materinya sebentar. Baik, optimalisasi digital marketing di era disruption. Pada para peserta seminar yang saya hormati, tema ini menjadi sebuah hal yang menarik, di mana kondisi saat ini kita masuk pada era disruption, yang mana semua kena dampaknya di situ. Pelaku usaha kecil, pelaku usaha menengah, pelaku usaha besar, di situ terkena dampaknya semuanya. Beberapa waktu yang lalu dan saat ini juga kita masuk pada era new normal, yang mana di situ banyak sekali pelaku bisnis yang kebingungan atau menghadapi masalah, mengalami penurunan profit, mengalami permasalahan bisnis di situ. Yang harusnya dilakukan secara manual, mau nggak mau dalam kondisi ini semua harus berpindah dari yang tadinya tradisional harus dilakukan melalui digital karena transaksi harus dilakukan tidak dalam satu tempat, ataupun kalau dalam satu tempat itu harus dilakukan secara jaga jarak, ataupun banyak sekali orang yang tidak menyimpan, tidak membelanjakan uangnya dalam kondisi new normal itu. Kondisi disruption yang terjadi di beberapa perusahaan besar beberapa waktu yang lalu, seperti yang terlihat di slide yang saya paparkan di situ. Itu beberapa waktu yang lalu terjadi demo besar-besaran di Jakarta, banyak memakan korban. Dan itu dilakukan oleh perusahaan taksi yang ada di Jakarta. Waktu itu perusahaan tersebut merupakan ancaman bagi pelaku usaha yang lain, pelaku bisnis sejenis. Banyak sekali waktu itu perusahaan-perusahaan taksi, sopir-sopir taksi dari perusahaan yang berbeda di situ melakukan demo karena kehadiran perusahaan tersebut. Tapi yang terjadi saat ini apa? Yang terjadi saat ini adalah mereka yang melakukan demonstrasi. Nah, perusahaannya nggak usah disebut ya.
Mereka saat ini melakukan demonstrasi waktu itu besar-besaran, dan dampaknya banyak sekali perkelahian yang di situ kita tahu para driver-driver perusahaan Grab, perusahaan Gojek jadi terimbas ya, jadi sasaran. Banyak yang dipukulin dan sampai di situ mereka terluka. Padahal tadinya perusahaan tersebut merupakan ancaman dan sekarang mereka demo. Posisi mereka tergantikan. Tadinya tidak ada perusahaan-perusahaan seperti Gojek, perusahaan seperti Grab, tapi mereka hadir dan merusak pasar yang sudah ada. Itulah disruption gitu ya. Perusahaan Uber masuk ke tempat kita, tapi ternyata tidak bertahan lama. Perusahaan Uber tahu ya, perusahaan transportasi, tetapi tidak bisa bertahan lama bersaing di pangsa pasar kita. Kodak waktu itu menjuarai atau menangkan kompetisi pasar, ataupun Nokia waktu itu siapa sih yang nggak punya handphone merek Nokia? Berarti waktu itu ketika nggak punya Nokia, ya yang bersangkutan ketinggalan. Nokia waktu itu menguasai hampir seluruh pangsa pasar HP handphone ya dunia. Lalu perusahaan tersebut kemana? Nggak ada kabarnya. Dan perusahaan tersebut harus menutup usahanya. Baik, disruption sudah ada sejak lama gitu ya. Tapi waktu itu kita belum bisa memahami karena tidak ada contoh realnya. Disruption itu sudah lama sebenarnya, dari tahun 1997 itu sudah ada teori tentang disruption, tapi untuk implementasinya seperti apa sih masih pada bingung, karena memang yang dimaksud dengan disruption sendiri itu seperti apa, jadi belum bisa, banyak publik yang belum bisa menangkap. Di paparan saya selanjutnya di situ perpindahan dari era industri pertama sampai sekarang itu berubah sampai sekarang menggunakan teknologi informasi yang tadinya bekerja itu menggunakan otot, gitu ya. Sekarang tergantikan dengan teknologi. Revolusi industri pertama, kedua, ketiga, keempat itu sebenarnya sama. Dan itu jadi masalah dengan adanya teknologi informasi. Jarak itu sudah bukan masalah lagi. Nanti manusia akan lebih cerdas, kecerdasan manusia akan digantikan oleh teknologi lagi, gitu ya, ke depannya. Karena di situ ada kecerdasan buatan. Kita bisa memanfaatkan Google misalnya untuk mencari apa yang kita butuhkan di situ. Semua sudah ada. Semua sudah ada. Lalu bagaimana sebagai generasi milenial atau generasi Z, itu yang terpenting adalah ide.
kita harus memiliki ide. Kalau perusahaan-perusahaan zaman dulu gitu ya, perusahaan itu identik dengan mereka bisa bertahan dengan memenangkan pasar, menguasai pangsa pasar itu jangka waktunya bisa 20 sampai 50 tahun. Itu yang terjadi di perusahaan. Tetapi di era disruption atau era disruptif itu perusahaan-perusahaan yang ada itu bisa saja umurnya sangat pendek. Tidak sampai lama. Kalau perusahaan itu kan perusahaan-perusahaan yang masih menggunakan teknologi konvensional, yang perusahaan orientasinya itu jangka panjang. Kita tahu perusahaan tersebut misalnya motor, Yamaha, itu mereka berpuluh-puluh tahun. Baik, kembali lagi ke yang saya sampaikan tadi, perusahaan besar, apakah dengan kondisi disruption itu mereka bisa bertahan atau justru tutup seperti perusahaan-perusahaan yang telah saya sampaikan di depan tadi, perusahaan BlackBerry, Nokia, dan itu perusahaan-perusahaan besar, mereka harus menutup usahanya karena mereka tidak bisa bersaing dalam pasar yang sudah ada. Mau bersaing itu juga kondisinya berbeda karena perusahaan yang muncul itu bukan kompetitor mereka. Jadi proses perpindahannya itu sudah berbeda. Teknologi yang digunakan juga berbeda. Kalau harus inovasi, biaya yang dibutuhkan itu besar. Perusahaan ketika mau berinovasi, biaya yang dibutuhkan itu besar. Lalu ya sudah, pengusahanya, investornya, mereka memilih untuk menutup usahanya dibandingkan melanjutkan usahanya. Karena ditakutkan nanti ketika mereka melakukan inovasi, biaya yang dikeluarkan itu tidak sebanding dengan keberhasilan perusahaan yang akan datang. Sudah inovasi, keluar biaya uang banyak, nanti tidak bisa memenangkan pangsa pasar yang akan berdampak pada perusahaan tersebut harus memulai start dengan bisnis model baru dan tidak bisa bertahan. Akhirnya nanti akan bertambah atau kerugian mereka akan bertambah. Dan perusahaan-perusahaan yang bisa melakukan inovasi dan mereka bisa untuk beradaptasi, contohnya perusahaan taksi tersebut yang saya sebutkan di depan, yang dulu di demo, lalu dia demo, dan sekarang dia bisa beradaptasi dengan perusahaan baru, Go-Bird-nya ya. Dia bisa ikut berkompetisi dalam pangsa pasar saat ini. Lalu yang dibutuhkan saya sampaikan ide. Ide itu di situ sangat penting. Karena apa? Ide itu tidak hanya selepas ide yang kalau perusahaan itu identik dengan riset dulu, apa yang dibutuhkan oleh customer, lalu bagaimana perusahaan bisa mewujudkannya. Tetapi perusahaan-perusahaan startup yang saat ini mereka masuk pada pangsa pasar yang tidak ada sebelumnya, yang tadinya tidak ada, mereka masuk di situ. Dan itu bukan lawan perusahaan-perusahaan besar ya, yang tadinya tidak ada, sekarang ada, dan mereka muncul dengan teknologi baru
dengan model bisnis baru, sehingga itu bisa bukan menjadi lawan yang sebanding bagi perusahaan-perusahaan lama. Tetapi ketika perusahaan tersebut mau melakukan perusahaan besar, itu mau melakukan inovasi, dan ketika inovasinya tidak bisa berjalan sesuai dengan harapan, maka yang terjadi misalkan perusahaan retail yang beberapa waktu lalu menutup gerai usahanya, itu harus melakukan inovasi, dan inovasi itu dilakukan, investasi dikeluarkan, dia keluarkan situs jual beli di situ. Tapi ternyata apa? Tidak banyak orang yang mengunjunginya. Sedangkan untuk membuat situs tersebut, situs jual beli tersebut, itu membutuhkan biaya yang banyak, mempekerjakan orang banyak, dan ketika tidak banyak orang yang menggunakan, padahal di situ ketika teknologi itu dibuat, yang bersangkutan atau perusahaan tersebut harus mengeluarkan biaya yang besar. Untuk apa? Membayar programmer, membayar karyawan yang ada di situ. Tapi ketika tidak ada yang menggunakan, jadi teknologi itu dibuat sia-sia. Dan kembali, perusahaan tersebut menutup usahanya, menutup website-nya, website jual belinya, karena ruginya lumayan banyak waktu itu. Ide menjadi penting karena itu bisa dilakukan siapa saja. Orang yang punya ide, walaupun tidak punya modal, nanti akan bisa membuat sebuah bisnis. Modalnya dari mana? Modalnya dari mana? Kita tahu perusahaan-perusahaan seperti Bukalapak, perusahaan-perusahaan startup yang lainnya, itu pasti modalnya tidak dari yang bersangkutan. Tidak sepenuhnya dari yang bersangkutan. Banyak investor yang mau join nanti. Ketika apa? Ketika traffic perusahaan atau perusahaan tersebut dikunjungi oleh orang banyak. Ini data yang saya sampaikan, mohon slide-nya di total populasi yang ada di Indonesia. Ini dilakukan risetnya itu pada surveinya pada tahun 2020 bulan Januari, ya. Untuk Indonesia 272 juta, dan yang menggunakan internet 175 juta. Ini data-data ini kalau dilihat, ini yang dilakukan oleh lembaga survei, dan data ini disaksikan dilakukan pada tahun 2020 bulan Januari. Jadi data ini baru. Total populasinya 272 juta, yang menggunakan internet 175 juta. Yang aktif di sosial media 160 juta, banyak, 59%. Slide selanjutnya, bisa kita tahu di situ dilakukan juga Januari tahun 2020. Dari 175 juta masyarakat kita yang menggunakan internet, itu adalah 60% dari total populasi yang ada. Peningkatan pertumbuhan di situ 17%, dari 17%. Dan rata-rata itu menggunakan internet selama 7 jam 59 menit, ya, per hari menggunakan. Lalu untuk apa internet itu digunakan? Untuk mencari produk dan yang lainnya, di situ sampaikan.
Jadi, dari banyak internet yang digunakan di Indonesia, pengguna internet di Indonesia itu merupakan sebuah peluang nantinya bagi pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya di bidang digital. Datanya ditampilkan, Mbak. Untuk jumlah orang yang menggunakan uangnya atau membelanjakan uangnya untuk membeli produk fashion, elektronik, food, furniture, mainan, travel, digital musik, video game. Datanya disampaikan uang yang digunakan untuk belanja jumlahnya sekian, seperti yang terpapardi slide di situ. Survei ini dilakukan atau data ini dilakukan pada Januari 2020. Peluangnya sangat besar dalam menggunakan bisnis di digital ini sangat besar peluangnya. Untuk situs-situs yang sering dikunjungi, di situ juga bisa dilihat apa saja situs yang dikunjungi oleh para netizen atau pengguna internet tersebut. Itu data-data tadi dilakukan baru tahun 2020 bulan Januari. Nanti materinya bisa di-download, mungkin untuk panitia nanti bisa disediakan link di Google Drive supaya peserta nanti bisa mendapatkan materi juga. Retail masa depan, di situ ada big data. Data menjadi sebuah hal yang penting. Data nanti akan menjadi hal yang sangat mahal. Untuk apa gitu ya? Retail masa depan. Kalau perusahaan konvensional itu dilakukan secara terstruktur, sistematis, perusahaan dengan tim pemasarnya dan itu sudah terstruktur, produk diproduksi oleh perusahaan, didistribusikan melalui distributor mereka. Tetapi kondisi saat ini berbeda. Karena pola belanja masyarakat itu menggunakan teknologi informasi, banyak di antara pengguna internet itu menggunakan handphone atau smartphone untuk berselancar, menggunakan sosial media dalam kesehariannya, bahkan hampir 8 jam sehari. Dari situ bisa diketahui apa yang diinginkan oleh tiap-tiap orang. Jadi dengan adanya teknologi informasi ini, data menjadi mahal, data bisa dimiliki oleh banyak perusahaan dan nantinya dijual. Dijual apa? Untuk apa data tersebut dijual? Untuk iklan misalnya. Saya ingin sebagai pengguna teknologi, pengguna sosial media yang punya akun sosial media di situ misalnya, saya menggunakan sosial media itu untuk apa saja? Untuk apa saja? Apa yang sering saya kunjungi? Apa yang sering saya buka? Ketika saya mau membuat sosial media, data apa yang diminta oleh perusahaan pengembang tersebut, perusahaan pemilik aplikasi tersebut. Misalkan
sosial media, karena yang menggunakan itu kan banyak. Sosial media misalkan Facebook, Instagram, saat ini ya, LinkedIn, YouTube. Apa yang sering saya buka di situ? Ketika saya registrasi, umur saya berapa? Pasti ditanya. Di Facebook semua, bahkan kegemaran saya apa, di situ diminta. Lalu di Instagram juga sama, yang lain juga sama. Saya harus menyatakan apa yang saya inginkan, apa yang sering saya kunjungi. Histori yang telah saya lakukan di digital, di sosial media, yang akun sosial media yang saya punya, nanti akan digunakan oleh perusahaan tersebut untuk menawarkan sesuatu yang sesuai dengan apa yang saya inginkan. Apa yang saya inginkan. Retail masa depan identik dengan data. Ketika saya sering mengunjungi, misalkan saya ingin berbelanja produk otomotif, yang ingin saya cari apa? Di dalam pencarian di situ nanti akan disuggest produk-produk yang sesuai dengan histori penggunaan sosial media saya. Bisa free, bisa berbayar nantinya. Nanti akan kita bahas. Milik free atau milik berbayar gitu ya. Nanti ada keuntungannya masing-masing. Smart retail yang ada di Cina itu ada perusahaan, dua perusahaan besar di situ, yaitu Alibaba dan Tencent ya. Dua perusahaan retail terbesar di sana itu mereka saling berlomba-lomba. Kalau Tencent itu yang punya WeChat di Cina. Kalau di Indonesia itu kita pakainya WhatsApp ya, pakainya WhatsApp. Tetapi WeChat lebih lengkap. Kalau WhatsApp di Indonesia itu hanya digunakan untuk share informasi, tetapi WeChat di sana bisa sampai untuk belanja dan terhubung dengan yang lainnya. Dan perusahaan tersebut, perusahaan yang ada di China, Alibaba itu melakukan investasi ke Indonesia juga. Investasi ke Indonesia, kalau nggak salah waktu itu investasi ke Bukalapak. Artinya apa? China ini ketika kita berpikir kita membangun jalur transportasi atau membangun infrastruktur bagaimana menghubungkan pulau-pulau yang ada di Indonesia, tapi China sudah berpikir bagaimana yang bersangkutan itu membangun jalur transportasi dunia. Membangun jalur distribusi untuk memasarkan produk mereka. Karena di China itu terkenal ketika membuat produk itu biasanya digunakan teknologi yang mana bisa diproduksi dengan produksi massal ya, terkenal dengan produksi massalnya di China. Dan produksi massal, ketika diproduksi massal dalam jumlah banyak, biasanya berdampak pada harga yang kompetitif. Harga kompetitif dampaknya apa? Nanti yang bersangkutan akan bisa menangkan pangsa pasar. Karena biasanya yang harganya murah gitu ya, itu bisa menguasai pangsa pasar. Tapi tidak boleh juga fokus pada di situ. Tidak boleh fokus juga pada harga yang rendah itu tadi. Gigi.com itu juga dimiliki oleh Tencent ya. Bahkan perusahaan Tencent itu saya baca-baca beberapa waktu lalu ingin mengakuisisi
perusahaan Carrefour ya. Nanti kita bisa lihat nanti bagaimana yang terjadi, apakah Tencent ini bisa memadukan antara marketing digital dengan perusahaan yang sudah beroperasi lama dengan konvensional. Nanti kita akan lihat bagaimana perkembangannya nanti. Baik, digital marketing untuk slide selanjutnya, Mbak, itu banyak yang digunakan, manfaatnya banyak. Marketing digital itu ada untuk branding produk, bisa dilakukan melalui sosial media juga, membuat konten marketing yang baik. Beberapa waktu yang lalu mahasiswa saya tugasi untuk membuat sebuah video pembelajaran dan itu dilakukan. Saya wajibkan mahasiswa untuk bisa menggunakan teknologi informasi. Saya berharap mahasiswa juga bisa melakukan edit video dan segala macam, membuat desain. Saya minta mahasiswa yang saya ambil karena jurusan bisnis, karena mahasiswa saya itu identik dengan mahasiswa yang harus menguasai dunia bisnis, tetapi saya tidak berhenti sampai di situ. Saya minta kepada mahasiswa itu untuk belajar lagi bagaimana bisa memiliki daya tambah di situ. Misal membuat konten-konten marketing, bisa video, bisa desain, bisa yang lainnya. Digital marketing juga dilakukan dengan email marketing, video production, SEO, web design, aplikasi development, dan desain di situ ya. CEO, Search Engine Optimization, gitu ya. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk apa SEO ini? Kita ketika menggunakan Google itu nanti akan ada yang disuggest, gitu ya. Disuggest ke kita. Keyword apa yang akan kita masukkan? SEO ini bisa dilakukan secara free ataupun bisa dengan berbayar. Kalau free bagaimana? Caranya agak susah ya. Ini biasa dilakukan menguasai IT biasanya, identik dengan itu. Kalau yang berbayar bagaimana? Tinggal bayar ke perusahaannya. Perusahaan bisa perusahaan Google-nya, perusahaan penyedia jasa layanannya, mesin pencarinya. Itu berguna untuk meningkatkan visibilitas di halaman pencarian, meningkatkan traffic ke website. Jadi ketika misalkan saya punya bisnisnya itu adalah toko pakaian, ketika saya ketikkan keyword di Google toko pakaian, nanti harapannya yang muncul di situ adalah website kita, gitu ya. Ketika ketikkan toko pakaian itu yang berharap yang muncul di mesin pencarinya itu adalah website perusahaan kita. Atau search engine marketing di situ bisa digunakan juga. Social media optimization ini juga ketika Anda gunakan sosial media itu pasti akan ada iklan-iklan yang muncul di situ. Iklan yang muncul itu bisa kita buat sendiri tanpa harus berbayar, tapi juga kita bisa gunakan iklan dari perusahaan sehingga kita bayar nanti di situ dan produk-produk kita yang kita tawarkan itu akan muncul di sosial media.
untuk ini ya, traffic free dan berbayar di situ. Lalu selanjutnya itu adalah beberapa tokoh yang mereka sukses di saat ini, era saat ini, dengan awal yang tidak diketahui tadinya. Dari mana asal mereka itu tidak diketahui jelas. Kalau perusahaan itu munculnya dari mana, itu pasti akan kelihatan jelas. Tetapi seperti Larry Page, itu siapa sih gitu ya? CEO-nya Google, tadinya perusahaan Google itu mau dijual ke Yahoo, tapi Yahoo menolaknya, nggak mau karena di dasar perusahaan tersebut harganya mahal. Tetapi yang terjadi apa? Kondisi yang terjadi saat ini berbanding terbalik, gitu ya. Banyak orang sudah meninggalkan Yahoo dan sekarang pindah ke Google, Facebook. Itu juga kita bisa gunakan secara gratis. Instagram kita bisa gunakan secara gratis, gitu ya. Generasi milenial dan generasi Z itu biasa sudah pindah ke Instagram sekarang karena sudah apa ya, sudah meninggalkan Facebook. Saya rasa banyak yang sudah beralih ke Instagram. Google kita bisa gunakan manfaat dari Google banyak sekali di situ. Google bisa sediakan banyak sekali aplikasi yang free untuk kita gunakan. Ini beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan secara free. Google, Facebook, Instagram, dan Twitter, LinkedIn gitu ya. Itu sosial media yang bisa digunakan secara gratis dan ini kesempatan bagi kita semua pelaku usaha, misalkan bagi pebisnis pemula untuk melakukan perluasan pangsa pasar. UMKM di sini dengan adanya teknologi atau aplikasi-aplikasi gratis tersebut itu diuntungkan. Karena apa? Mereka bisa langsung memasarkan produknya tanpa melalui rantai distribusi. Dampaknya apa? Dampaknya adalah produk yang dijual itu bisa dari produsen langsung ke customer. Bisa melalui sistem COD ataupun bisa melalui sistem toko online yang lain, bisa webshop, Tokopedia dan yang lain. Masuk pada slide Blue Ocean Strategy. Maaf ya, ini sebenarnya bukan Blue Ocean Strategy semua, salah ini tadi. Ini harusnya Red Ocean Strategy dan Blue Ocean Strategy. Dua strategi yang berbeda di sini. Perlu saya sampaikan bahwa dalam bersaing menghadapi kompetisi pasar di situ ada yang memilih saya berada di Red Ocean Strategy. Biasanya dilakukan oleh perusahaan besar. Perusahaan besar Red Ocean Strategy itu bersaing di pasar yang sudah ada. Sedangkan Blue Ocean Strategy itu membuat pasar baru. Blue Ocean Strategy fokus pada untuk memenangkan kompetisi. Sedangkan Red Ocean Strategy itu fokus pada memenangkan kompetisi yang sudah ada. Blue Ocean Strategy itu membuat kompetisi tidak relevan. Jadi ya sudah tidak bisa bersaing di situ. Karena berbeda jenis bisnisnya. Red Ocean Strategy mengeksploitasi permintaan, sedangkan Blue Ocean Strategy itu menciptakan dan menangkap permintaan. Blue Ocean Strategy itu memiliki nilai atau biaya, sedangkan Blue Ocean Strategy membuat pasar baru.
Red Ocean Strategy menyelaraskan seluruh sistem kegiatan perusahaan dengan pilihan strategi diferensiasi atau biaya rendah, sedangkan Blue Ocean Strategy itu menyelaraskan seluruh sistem kegiatan perusahaan dalam rangka diferensiasi dan biaya rendah. Dua yang membedakan antara Red Ocean Strategy dan Blue Ocean Strategy, perusahaan apakah akan memilih kondisi yang sudah ada, bersaing pada pangsa pasar yang sudah ada, ataupun dia memilih untuk melakukan sebuah inovasi dan menciptakan produk baru di situ. Ketika pasar sudah jenuh, maka banyak perusahaan yang bersaing di harga rendah dan mereka semakin lama semakin menurunkan harga. Tetapi ketika Blue Ocean Strategy yang diambil atau yang akan digunakan strateginya, maka di situ inovasi dilakukan supaya ada nilai tambah atas produk yang diproduksi. Apa yang harus dilakukan untuk menghadapi era disruption tersebut? Pertama, jangan berhenti berinovasi. Yang kedua, jangan berlindung di bawah regulasi. Itu harus dilakukan. Lalu memanfaatkan teknologi, karena sudah banyak sekali menurut data yang saya sampaikan di depan tadi, banyak orang menggunakan teknologi saat ini. Jangan pernah merasa puas. Lalu yang terakhir adalah menciptakan hubungan yang customer oriented ya. Jadi fokusnya produsen ya pada customer. Baik, karena tadi sudah disebut oleh moderator, waktunya sudah habis. Demikian materi yang saya sampaikan. Nanti bisa dilanjut dalam sesi diskusi ya. Mohon maaf tadi karena jaringannya kurang bagus, jadi juga saya dalam menyampaikan materi kurang fokus ya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Bapak Agus yang sudah menyampaikan ilmunya kepada kami. Memang benar ya teman-teman, di era yang seperti ini teknologi semakin canggih. UMKM, pengusaha, dan pelaku-pelaku bisnis memang harus melakukan sesuatu yang baru. Agar apa? Agar bisnis yang dijalani atau yang ditekuni tersebut bisa berjalan terus-menerus. Karena di era seperti ini itu persaingan sangat ketat ya teman-teman. Persaingan di pasar itu sangat ketat. Jadi teman-teman yang notabene sebagai pelaku bisnis, pengusaha atau punya UMKM itu memang harus melakukan sesuatu yang baru agar bisnis tersebut bisa terus berjalan. Ya. Untuk selanjutnya, untuk yang sudah menyiapkan pertanyaan, jangan dikirim di kolom chat terlebih dahulu ya teman-teman, ditahan terlebih dahulu, nanti akan ada sesinya. Setelah ini akan kami persilakan untuk narasumber 2 sebagai untuk menyampaikan ilmunya. Yang ini notabene background-nya sebagai owner apa teman-teman? Owner Faisal Hijab ya teman-teman. Untuk itu dari narasumber yang kedua silakan bisa dipersiapkan. Langsung saja saya persilakan untuk narasumber 2 untuk menyampaikan pengalaman. Silakan untuk narasumber Faizatul Rahmah. Halo, sudah masuk? Sudah, Ibu. Terima kasih kepada Bapak Agus Supriyanto yang tadi menyampaikan materinya terkait
webinar kali ini. Kemudian terima kasih pula pada teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Terima kasih kepada tim KKN IKDR 143 yang telah memberikan kesempatan juga kepada saya untuk sekedar berbagi pengalaman gitu. Nah, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila nanti dalam penyampaian sharing informasi itu kurang sesuai karena memang basic saya itu dari anak jurusan PAE ya. Jadi kiranya itu ada kekurangan nanti ya mohon dimaklumi aja. Soalnya ini saya juga belajarnya otodidak, nggak memperoleh materi-materi seperti teman-teman yang sudah mendapatkan itu di bangku kuliah gitu. Oke, langsung saja untuk meningkat waktu. Di sini bisa ditampilkan slide udah ya. Itu jadi ya, bayangkan modelnya. Nah, sudah saya itu saya pangkat teman itu udah cukup fase aja. Nah, fase di sini memiliki arti dalam bahasa Arab itu suatu kemenangan, kejayaan. Kalau nggak salah seperti itu. Nah, tanya nanti semoga prinsip ke depan menjadi suatu brand yang senang seperti itu. Nah, kemudian ceritanya saya terjun di dunia bisnis itu sejak tahun 2016, tetapi saya belajar fokus sendiri itu di tahun 2018. Dan di 2018 itu untuk membuat brand sendiri, membuat merek sendiri dengan berkat dukungan orang-orang sekitar juga. Dari modal itu 200.000 selama 2 tahun itu saya kumpulkan sedikit demi sedikit keuntungannya, kemudian saya tabung dari itu, alhamdulillah bisa membangun usaha sendiri meskipun di tahun 2018 itu saya juga masih bergabung menjadi salah satu reseller yang ada di produk hijab itu kayak gitu. Teman-teman, ini ada sedikit motivasi untuk kalian. Biasanya di tahun 2015 itu saya memiliki keinginan dari teman-teman yang sudah itu kabar dari itu membuat shortlist gitu. Jadi saya tulis di kertas, kemudian saya tempel di dinding. Habis biasanya saya baca tulisan itu. Jadi teman-teman kalau mau
punya harapan apapun, itu jangan setengah dan jangan nanggung ya. Terus aja apa semau kalian. Nah, kita bayangkan coba seberapa besar pengaruh sehingga kita bisa di kita banyak orang luar itu kita pasti ketika kita lelah secepat mungkin kita bangkit gitu. Mohon maaf Ibu Nurul memotong sebentar, untuk suaranya kurang jelas. Untuk headsetnya bisa dilepas terlebih dahulu. Mungkin bisa lebih jelas suaranya. Oh, oke. Ya. Kedua, selain berat. Silakan Ibu Nurul. Nah, bisa dibuka untuk slide kedua. Setelah itu, terjun di dunia bisnis. Jawabannya adalah orang tua. Memang besar pengaruhnya, dukungan orang sendiri terbesar, motivasi terbesar adalah motivasi dalam diri sendiri. Tetapi apabila tidak diimbangi oleh motivasi dari yang akan mampu untuk di slide selanjutnya.
Benar-benar. Kita lanjut ya. Nah, ini Pak Zaijat menggunakan 4 sosial media sebagai media pemasaran. Ini ada Instagram, WhatsApp, dan oke, kita lanjut. Nah, di sini berarti sosial media itu kita harus bisa memberi waktu dimana dalam penggunaan sosial media itu kita buka lapak kayak seperti misal kita jualan di pasar-pasar tradisional, kita buka terus, jangan sampai satu hal itu teman-teman terlewatkan untuk tidak membuat story. Itu kuncinya biar kita bisa closing setiap hari. Ini ada info dari tim KKN. Misal kalau materinya diulang gimana, Mbak? Gimana teman-teman? Boleh Ibu Nurul, silakan. Berarti kita mengulang dari awal ya? Ya, nggak apa-apa Ibu Nurul. Ya, maaf ya tadi kerja juga. Siapkan diri. Ada tahun 2016. Nah, tetapi Pak Zaijat fokusnya itu di tahun 2018 baru bisa membangun brand
baru bisa membuat label sendiri itu di tahun itu gitu. Jadi awal mula terjun di dunia dari modal 200.000 itu status untuk jadi salah satu reseller yang ada di Kudus. Tentunya di produk hijab ya. Nah, terus motivasi terbesar saya terjun di dunia bisnis itu adalah orang tua. Dimana ketika kita akan perjuangan orang tua, akan kucuran yang telah membuat kita bisa dikategorikan orang sukses, tetapi meskipun kita belum bisa membanggakan beliau. Ketika kita akan menyerah, ingatlah betul bahwa ada orang-orang yang harus kita bahagiakan. Jadi dari situlah motivasi dari dalam diri sendiri itu bisa mewujudkan harapan kita diimbangi dengan adanya dukungan dari orang tua. Sebab motivasi dari dalam diri itu akan menjadi suatu hal yang besar apabila ada motivasi dukungan lainnya seperti itu. Nah, lanjut ke slide berikutnya. Nah, di dalam pemasarannya di sini Hijab mengandalkan digital marketing. Hijab menggunakan 4 sosial media, meskipun di tahun 2016 itu dulu Hijab menggunakan saat ini Hijab menggunakan sosial media, ada Instagram, ada ini di layarnya ya. Dalam penggunaan sosial media itu kendalanya satu, waktu. Soalnya teman-teman, ibaratnya gini, kalau teman-teman buka kios di pasar tradisional, itu biasanya kan teman-teman buka warung, entah masalah laku atau enggak itu urusan belakangan. Nah, sama halnya seperti penggunaan di sosial media. Di dalam penggunaan itu, kita jangan sampai satu hari itu terlewatkan kita berpromosi. Kalau diingat, biar apa? Biar tiap hari itu kita bisa closing, bisa ada orderan tiap harinya. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa jualan itu tidak hanya sekedar jualan, tetapi jualan itu harus ada ilmunya. Seperti apakah ilmunya? Seperti halnya pada teman-teman menyelingi buat semenarik mungkin orang bacanya atau orang yang melihat story kita hanya asal di ibaratnya kita sebagai konsumen. Kalau misalkan kita lihat orang-orang yang jualan itu cuma sekedar memposting barang dagangannya tanpa adanya konten-konten yang menarik, pasti kita skip aja gitu kan. Nah, itu perlu
perlu diingat betul bahwa kalau jualan itu memang harus pakai ilmu, jangan hanya sekedar jualan. Nah, kendala sampai saat ini yaitu pengurusan Shopee. Di Shopee itu perbaiki. Istilahnya gini, kami menggunakan sistem PO untuk mendatangkan customer. Jadi dari PO nanti kita bisa meraih keuntungan lebihan dari PO itu banyak teman-teman. Bisa membuat orderan, kita bisa membuat pesanan sesuai dengan orderan. Kalau kita mau membuat ready stock ya kita buat semau kita aja. Jadi teman-teman bisa melakukan pembukuan dari misal dari pengeluaran, pemasukan hingga saldonya itu terperinci gitu. Itu kelebihan dari PO pre-order yang selama ini saya gunakan. Nah, untuk ready stock biasanya kami selalu mengupdate di WhatsApp atau Instagram. Jadi belum kami next terkait target pasar. Slide sebelumnya Kak. Target langganannya yaitu anak-anak perkuliahan, ada anak pesantren, ada anak-anak rumahan. Gitu. Jadi selama ini memang kami mengandalkan adanya suatu sosial media. Terus bagaimana cara penguatan digital marketing agar brand kita tetap dikenal oleh orang? Yang pertama, kita pertahankan kualitas. Kualitas akan menjamin bahwa customer kita itu akan kembali lagi kepada kita. Terus yang kedua, harus mampu berinovasi. Jadi teman-teman itu ubahlah mental block kalian. Istilahnya teman-teman jangan mudah puas dengan satu ketiga, luas target pasar. Jadi tadi yang pertama dari pertahankan kualitas, kemudian mampu berinovasi, yang keempat perluas target pasar. Dengan kita memperluas relasi, maka produk kita akan dikenal luas oleh khalayak umum. Terus yang keempat, bangun kemitraan. Nah, di sini kemitraan itu gimana? Jadi kita punya reseller atau agen-agen di berbagai daerah. Dengan mereka, produk kita juga akan mampu bersaing. Selanjutnya, nah, just do it. Lakukan. Jadi, kalau teman-teman mau terjun di dunia ini, bukan aja. Ya, terus nanti yang beli siapa,
juga itu musuh nanti kita kok kemudian ada pepatah terima sekecil apapun adalah dosanya. Jadi itu buka diri